Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linata Oktaviana dari Pendidikan IPS 2021 dengan NIM 36014217072. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar ekonomi. Yuk, simak bareng-bareng materinya. Kebijakan fiskal dan moneter. Pengertian dari kebijakan fiskal dikutip dari buku Kebijakan Fiskal dan Moneter, Teori dan Empirical 2011, karyanya Wayan Sudirman. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, yang umumnya ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poinnya, tujuan dari kebijakan fiskal ini demi menjaga kestabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu dapat memengaruhi keseluruhan sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya, terutama dari segi ekonomi dan perekonomian. Apabila kualitas sumber daya manusia meningkat, diharapkan sumber daya manusia tersebut punya kapasibilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang tujuan yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Nah, yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal ini sebenarnya untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya pada investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan yang pertama dari segi teoritis. Dari segi ini, jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 3 di Indonesia, yaitu kebijakan fiskal fungsional. Pengertiannya, kebijakan ini tuh kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka yang panjang. Contohnya kebijakan fiskal fungsional, misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan masih banyak lagi ya. Kebijakan yang fiskal yang selanjutnya, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan ini adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya kebijakan fiskal disengaja itu alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Selanjutnya, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja itu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor
non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Dari segi penerapan, dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi dari kebijakan fiskal ini tuh demi meningkatkan demi daya beli barang sehingga nanti perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Yang kedua kan kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapannya itu kebijakan fiskal kontraktif ya. Kebijakan ini tuh kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan harga pajak. Fungsi dari kebijakan fiskal ini untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Selanjutnya, dari segi neraca pembayaran, jenis kebijakan fiskal ini dibagi jadi 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal 1 ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal 1 ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, tapi regulasi fiskal seimbang memiliki resiko yang sangat besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Kebijakan yang selanjutnya, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini jenis kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi dari kebijakan fiskal surplus adalah demi menjaga terjadinya inflasi, demi mencegah terjadinya suatu inflasi. Yang selanjutnya, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal ini adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contohnya kebijakan fiskal defisit adalah tuh utang luar negeri. Nah, yang terakhir kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis dari segi penerapan adalah kayak regulasi fiskal dinamis itu kebijakan fiskal yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal merupakan sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Yang pertama, pajak. Yang kedua, pengeluaran belanja. Yang ketiga, obligasi publik. Yang keempat, alokasi anggaran. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia yaitu tax amnesty. Contohnya kebijakan fiskal di Indonesia pertama itu ya tax amnesty ya. Pembebasan pajak berupa pengeluaran dan peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Contohnya subsidi gas dan BBM. Tujuan dari kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini untuk memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang terakhir, penetapan eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kita beralih kepada materi kebijakan moneter.
Pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil dari pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni sebenarnya ya menjaga stabilitas nilai rupiah. Adapun tujuan moneter yang lain, yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang ataupun jasa dalam peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, inflasi, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang bank di Indonesia. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Stabilitas peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam mengolahnya. Sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter ini diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Stabilitas harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang dan permintaan barang dan produksi barang. Tujuan yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya memengaruhi terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter ini adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Tujuan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan masih banyak lagi ya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Nah, dalam hal ini tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif.
di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat harga milik pemerintahan, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter itu adalah operasi terbuka. Nah, saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Nah, yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan dari masyarakat melalui pinjaman, serta bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan meningkatkan suku bunga tabungan. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dalam menciptakan tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter dalam penetapan suku bunga acuan ini memiliki kewenangan untuk peredaran uang melalui suku bank. Nah, yang kelima, imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral mengimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Pelaksanaan kredit langsung oleh bank. Pertama, contoh kebijakan moneter ini adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung, pembelian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman pendek dengan suku bunga tertinggi. Nah, ini dapat diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Contoh kebijakan moneter ini adalah menerbitkan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menipu dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang terakhir, program intervensi rupiah. Kebijakan moneter ini di Indonesia itu dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam dana secara langsung di pasar uang antara bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya pendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan
moneter sepenuhnya dikelola oleh Bank Indonesia. Nah, kebijakan moneter dan fiskal adalah dari perbedaannya dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat, sementara tujuan dari kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor pelaku pemutaran uang melalui dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.